Firman Tuhan, sama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, amin. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Ya, kalau Bapak Ibu suka judul firman Tuhan, saya kasih judul kuat di tengah badai Bapak Ibu. Ya, saya percaya bahwa hari-hari ini ada begitu banyak badai ya Bapak Ibu ya. Kalau hari ini Bapak Ibu ada masalah finansial, mungkin itu badai dalam kehidupan kita ya. Kalau hari ini Bapak Ibu ada masalah keluarga, itu juga mungkin badai dalam kehidupan setiap kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini Bapak Ibu, itu bisa jadi badai dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya begini, di tengah-tengah badai, kita jadi pribadi yang kuat gak Bapak Ibu? Bapak Ibu siap belajar? Kalau nggak siap saya mau pulang nih Bapak Ibu. Siap? Ya, kita akan buka Alkitab kita dari sebuah kisah yang sangat udah sering kali kita baca Bapak Ibu ya. Saya sering kali baca ini di Injil yang lain Bapak Ibu, tapi beberapa waktu yang lalu saya baca di Injil Matius, Bapak Ibu ada sebuah kata-kata yang mungkin bisa memberkati kehidupan setiap kita. Matius 8 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27, kisah di mana Yesus menenangkan angin sakal ya Bapak Ibu ya, menenangkan badai Bapak Ibu. Matius 8 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27, firman Tuhan katakan apa? Alkitab katakan begini, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat yang ke-24, sekonyong-konyong, katakan sama-sama sekonyong-konyong. Ya, itu kata yang bagus tuh Bapak Ibu dan itu yang mau kita bahas hari ini ya kan. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, sekonyong-konyong. Mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ayat yang ke-25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ayat yang ke-26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat yang ke-27 coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan heranlah orang-orang itu, katanya. Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada beberapa prinsip firman Tuhan yang hari ini kita mau pelajari ya Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu, coba sekali lagi ya Bapak Ibu, kita baca ayat yang ke-24. Ini kata-kata bagus Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-24, 1, 2, 3. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi katakan sama-sama, sekonyong-konyong. Pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan sekonyong-konyong? Hah? Katakan sama-sama, tiba-tiba. Katakan sama-sama, tidak terduga. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dari sini kita belajar apa Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu, bahwa badai itu bisa datang kapan saja. Halo? Gak ada amin nih. Ulang ya kan. Katakan sama-sama, sekonyong-konyong. Apa artinya sekonyong-konyong? Tiba-tiba, tidak dapat terduga. Nah dari sini kita ngambil prinsip apa Bapak Ibu? Bahwa yang namanya badai itu terjadinya bisa tiba-tiba Bapak Ibu. Bisa terjadi kapan aja. Karena badai bisa terjadi kapan aja. Oleh sebab itu persiapkanlah Bapak Ibu. Persiapkanlah kehidupan kita. Halo. Karena yang namanya masalah, dia gak akan datang nunggu kita siap Bapak Ibu. Setuju gak? Percayalah kepada saya bahwa saudara siap tidak siap, badai pasti datang. Halo? Ada satu contoh di dalam Alkitab Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan, ya, contohnya paling dekat itu adalah Ayub Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membayangkan Ayub baru kemarin masih kaya Bapak Ibu. Kemarin masih dihormati, masih berkumpul dengan anak dan istrinya Bapak Ibu. Kemarin dia begitu luar biasa, tetapi dalam kurun 1 malam Bapak Ibu semuanya habis. Bahkan istrinya berkata kepada Ayub, Yub ngapain kamu menyembah Allah? Tinggalkan Allahmu. Wah.
Bapak Ibu, yang namanya masalah itu datang nggak nunggu kita siap Bapak Ibu. Saudara siap nggak siap, badai pasti datang. Halo? Badai itu datang dalam kehidupan kita, masalah itu datang dalam kehidupan kita. Dia juga nggak akan minta izin dulu Bapak Ibu. Setuju nggak? Oleh sebab itu persiapkan diri kita Bapak Ibu. Makanya begini, siapa yang akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini adalah mereka yang selalu mempersiapkan diri mereka Bapak Ibu. Kalau hari ini kita nggak pernah belajar untuk mempersiapkan diri kita ketika badai mengamuk dalam kehidupan setiap kita, maka apa yang terjadi? Tenggelam, hancur pasti hidup kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau badai yang datang dalam kehidupan setiap kita, kita tahu kapan dia akan datang, mudah buat kita untuk mengantisipasinya Bapak Ibu. Tapi masalahnya tidak seorang pun di dunia ini yang akan tahu kapan badai itu datang. Ada yang pernah prediksi COVID akan datang? Menguasai kehidupan kita selama 3 tahun, sehingga kita diem terus di rumah selama 3 tahun. Ada yang pernah prediksi itu Bapak Ibu? Nggak ada yang pernah prediksi Bapak Ibu. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, dari kebenaran firman Tuhan ini mengajar kepada kita bahwa sekonyong-konyong tiba-tiba tanpa kita duga badai bisa hadir dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu persiapkanlah diri kita. Masalahnya begini Bapak Ibu, masalahnya kita nggak pernah belajar untuk mempersiapkan diri kita. Halo? Kenapa jemaat ini jadi diam begini Bapak Ibu? Hah? Kayaknya beberapa waktu yang lalu kayaknya agak antusias Bapak Ibu. Apa karena temanya kuat di tengah badai Bapak Ibu? Halo? Katakan sama-sama, persiapkanlah diri. Ya. Di dalam Alkitab Bapak Ibu, Alkitab memberikan kepada kita sebuah pengajaran. Yesus memberikan sebuah pengajaran tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita Bapak Ibu. Ya. Ada 2 orang Bapak Ibu. Yang pertama dia membangun rumahnya di atas dasar pasir. Dan orang yang kedua membangun hidupnya di atas dasar batu Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada saat tidak terjadi apa-apa, maka orang yang membangun hidupnya di atas dasar batu dengan orang yang membangun hidupnya di atas dasar pasir, nggak akan kelihatan dampaknya Bapak Ibu. Betul nggak sih? Tidak kelihatan perbedaannya. Yang mengerti katakan haleluya. Bahkan menurut saya kalau semua keadaan akan baik-baik saja. Pada saat keadaan semua lancar-lancar aja. Bahkan menurut saya orang yang membangun hidupnya di atas dasar pasir akan ngebully orang yang membangun hidupnya di atas dasar batu. Orang yang membangun hidupnya di atas dasar pasir kan ya gak usah terlalu dalam Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Biaya membangunnya lebih murah. Yang mengerti katakan haleluya. Prosesnya lebih singkat, yang mengerti katakan amin. Dan orang yang membangun hidupnya di atas dasar pasir akan ngomong begini kepada orang yang membangun hidupnya di atas dasar batu. Hei, ngapain sih kamu membangun kehidupan kamu? Repot-repot amat sih. Terlalu lama kamu membangun kehidupan kamu. Lihat aku udah cepat berdiri. Pada saat keadaan semua baik-baik saja, nggak kelihatan bedanya. Setuju? Tapi masalahnya ini Bapak Ibu. Alkitab katakan lalu. Katakan sama-sama lalu. Lalu apa? Datanglah hujan, angin, banjir. Nah itu masalahnya Bapak Ibu. Katakan sama-sama hujan, angin, banjir. Hujan datangnya dari mana? Angin datangnya dari mana? Banjir datangnya dari mana? Katakan sama-sama dari atas, samping, bawah, dari segala penjuru. Iya kan? Iya kan? Betul gak sih? Masalah itu, badai itu akan menghantam bangunan rumah itu Bapak Ibu. Dan pertanyaan saya, siapakah yang berdiri paling akhir Bapak Ibu? Orang yang membangun hidupnya di atas dasar batu. Orang yang mempersiapkan dirinya, merekalah yang akan selalu menjadi pemenang Bapak Ibu. Halo? Betul gak? Makanya ada sebuah ungkapan yang bagus Bapak Ibu. Barang siapa yang berdarah-darah waktu dia mempersiapkan hidupnya, maka darahnya paling sedikit waktu pertempuran. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau dia gak pernah mempersiapkan hidupnya, maka apa yang terjadi?
Iya, pada waktu pertempuran darahnya yang paling banyak Bapak Ibu. Halo. Bapak Ibu Saudaraku